Kowe kudu iso mateni wong-wong sing jahat karo keluargamu yo Le. Nak, ingatlah, kamu harus bisa membunuh semua orang yang sudah jahat dengan keluargamu ini ya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng Bang Joy di channel Situs Misteri. Untuk kisah kali ini, ada sebuah cerita yang diambil dari Twitter, dari tulisannya Diuseta. Sebuah kisah yang berjudul Santet Balung Ireng. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita seram dari Bang Joy. Oke, seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Santet Balung Ireng menjadi pilihan Karjo untuk membalaskan dendamnya. Dendam yang mendalam menciptakan kegelapan yang tak berujung. Namun ketika kegelapan itu semakin pekat, ketakutan merasuk ke semua asa yang bahkan dapat dirasakan oleh kegelapan itu sendiri. Kepergian Raden Arya Mangkubirawa dan kedua anak bungsunya meninggalkan kepedihan bagi ke-10 anaknya. Sebuah kesalahan fatal yang seharusnya tidak harus terjadi seandainya mereka lebih waspada. Santet Balung Ireng hanya sebuah kalimat yang dikatakan oleh Karjo. Seluruh pusaka keramat milik ke-10 raja bergetar seolah tidak ingin terlibat dengan santet itu. Ke-10 Ingon yang sudah berumur ratusan tahun sangat mengerti mengenai kengerian santet ini dan risiko yang terjadi setelahnya. Namun perintah Karjo mutlak. Tidak ada satupun saudara yang menentang keputusannya, apalagi para abdi yang mengikuti mereka. Pada saat keadaan mulai mencekam, rumah waras mengeluarkan titah untuk warga agar selama 30 hari semua warga dilarang beraktivitas di luar rumah. Semua kebutuhan hidup akan ditanggung para raja dan disalurkan oleh para abdi yang ditugaskan. Setiap rumah diberi kembar mayang yang telah disediakan oleh rumah waras untuk melindungi warga dari kemungkinan buruk yang akan datang. Hari ini, tepat 7 hari setelah titah disampaikan, sudah dipastikan tidak ada warga yang keluar dan melanggar perintah dari rumah waras. Selama 7 hari itu pula, langit begitu gelap dan awan mendung tidak pernah berhenti menyelimuti desa. Para raja sudah menyelesaikan persiapan masing-masing dan segera mengurung diri di rumah waras. Setelah ini sama sekali tidak ada yang diizinkan untuk keluar dari rumah waras apapun alasannya. Malam ini adalah persiapan terakhir. Para raja memakai pakaian kebesarannya dan mempersiapkan ke-10 pusaka yang telah diruat. Di malam inilah Karjo melakukan tirakat terakhir untuk mempersiapkan jiwa dan raganya serta mengumpulkan ke-10 Ingon yang masih tersisa. Saat itu semua raja tanpa terkecuali memegang pusakanya dan membacakan mantra pemanggil. Angin bertiup kencang di sekitar rumah waras. Hawa dingin yang tidak biasa dapat dirasakan hingga beberapa kilometer dari tempat itu. Tak lama setelahnya, ke-10 Ingon kebanggaan Trah Mangkubirawa telah hadir di sisi pusaka masing-masing. Jenengan saya panggil ke sini tentu sudah tahu maksud saya, ucap Karjo kepada ke-10 Ingon yang berkumpul di sekitar ke-10 raja. Seluruh Ingon merespon dengan anggukan sopan ke arah Karjo. Malam ini saya ingin meminta restu untuk apa yang akan kita lakukan besok, lanjut Karjo yang segera direspon dengan majunya ke-4 Ingon yang paling tua dan paling kuat di antara ke-10 Ingon keluarga Mangkubirawa. Ke-4 Ingon itu adalah Kiranu dari pusaka Ronggolewu milik Broto, Patih Gadang Ireng dari pusaka Rogonyowo milik Marci, Patih Mahareksa dari pusaka Batara Abang milik Warjo, dan terakhir adalah Raden Jayadwipa dengan pusaka keris ireng milik Karjo sendiri. Santet Balung Ireng adalah santet yang memiliki risiko besar. Semakin kuat Ingon yang menjadi medianya, diharapkan dapat memperkecil kemungkinan
untuk gagal dan mengurangi risiko yang diakibatkan. Le, kamu yakin akan menunaikan santet balung ireng ini? Bayaran yang harus kamu tanggung sangat besar, Le. Ingon dari pusaka Karjo, Raden Jaya merasa khawatir dan mencoba memperingati Karjo. Namun bukannya menjawab, Karjo malah mengeluarkan sebuah lembaran yang dibuat dari kulit hewan. Di atasnya tertulis untayan aksara rumit yang ditulis menggunakan darah Karjo dan 9 saudaranya yang menanggung santet ini. Ini, kami sudah mempersiapkan ini sebagai bayarannya, ucap Karjo di hadapan ke-10 Ingon. Ke-10 Ingon melihatnya dengan bergetar. Sekarang mereka yakin Karjo tidak menginginkan sedikit pun kegagalan, sehingga menyiapkan bayaran sebesar ini. Setelah dari sukmamu dan ke-9 rojo atas bayarannya, ini sangat besar, peringat Raden Jaya kepada Karjo. Lawan kita adalah Kisedo dan sisa antek-anteknya. Bayaran yang pantas untuk memastikan permintaan terakhir Bapak bisa terwujud, ucap Karjo dengan tegas yang disetujui oleh 9 saudaranya. Ketika kehilangan setengah dari sukmanya, para raja akan kehilangan sebagian kesaktian, bahkan mungkin sebagian umurnya. Tidak jarang bila sukmanya memang sudah lemah, sejak awal mereka akan langsung mati. Kali ini Karjo mengangkat kepalanya, terlihat air mata dendam mengalir di pipinya. Tekad kami sudah bulat, santet balung ireng harus dilaksanakan besok malam tanpa belas kasihan. Darah hitam mereka harus tertumpah tanpa tersisa. Ketika kami merayakan pembalasan dendam kami, di situ kalian bisa berpesta di atas kematian mereka, ucap Karjo dengan penuh dendam. Sebelumnya Karjo belum pernah berucap sesadis ini. Malam itu juga sebuah kesepakatan terbentuk di antara ke-10 raja dan ke-10 Ingon yang mengabdi kepada mereka. Esoknya, hari yang diputuskan telah tiba. Ke-10 raja berkumpul di pendopo masing-masing dengan meletakkan pusakanya. Terbenamnya matahari di ufuk barat merupakan tanda ritual harus segera dimulai. 4 ekor ayam cemani, 4 kerbau hitam, 4 kambing hitam disembelih di hadapan ke-10 pusaka, dan darah hewan itu dikumpulkan jadi satu dengan 4 mangkuk darah dari para pemilik pusaka tertua. Berbeda dari biasanya, pemanggilan Ingon ke-4 pusaka terkuat dipanggil dengan mengucapkan mantra kuno yang telah diwariskan lebih dari ratusan tahun. Dengan semua ritual itu, ke-4 Ingon hadir dengan wujud yang hampir tidak dikenali. Mereka menggunakan jubah hitam kelam dan sesegera mungkin meminum darah yang disajikan oleh ke-10 raja. Seketika kulit mereka menjadi gelap, segelap dendam yang akan mereka tuntaskan. Bersamaan dengan hujan yang turun dengan deras, ke-4 Ingon menghilang untuk menunaikan tugas terbesarnya di kawasan hutan milik Balanggawe. Dari ke-100 orang abdi setia Kisedo, hanya tersisa 10 orang yang masih hidup. Trah Balanggawe yang masih tersisa hanya Kisedo sendiri dan istrinya Nyi Laras yang sedang hamil tua. Di hutan tersebut terdapat sebuah rumah tua yang dibangun dengan kayu pohon keramat dengan ornamen dinding dari tulang belulang hewan yang sudah dikorbankan. Tempat ini adalah tempat di mana keluarga Trah Balanggawe melakukan pemujaan terhadap demit-demit peliharaannya. Pak, firasatku tidak enak. Ke-10 anak Raden Arya pasti tidak akan tinggal diam, ucap Nyi Laras kepada Kisedo yang juga terlihat gelisah. Maafkan aku, Laras. Semalam guruku Kirosid mendatangi di mimpiku. Dia memberi petunjuk agar anak kita yang saat ini berada di perutmu harus dikeluarkan malam ini juga, apapun caranya, ucap Kisedo dengan wajah yang tidak tega. Terlihat Nyi Laras mencoba menahan rasa sedihnya. Ia tidak tahu apakah bayi yang belum genap 9 bulan ini dapat bertahan hidup apabila dikeluarkan malam ini. Namun firasat yang ia dapat jauh lebih mengerikan dibanding pertaruhan yang ditawarkan. Bagaimana keputusanmu, Laras? Waktu kita tidak banyak lagi, tanya Kisedo yang sadar akan bencana yang akan menghampirinya. Nyi Laras mengangguk sambil mengelus-elus perutnya yang berisi bayinya yang bernasib malang. Terlihat air mata menetes di pipinya, menyayangkan semua kejadian ini. Namun inilah bayaran atas perbuatan Trah Balanggawe.
Dan hanya ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan garis keturunan mereka. Pak, aku melihat ketakutan di wajahmu. Belum pernah aku melihatmu seperti ini. Jika ini adalah keputusanmu, maka sudah seharusnya itu yang kita lakukan, jawabnya dengan pasrah. Mendengar jawaban Nyi Laras, Ki Seto cukup lega. Ia mulai mempersiapkan segalanya, mulai dari mengumpulkan seluruh demit alas untuk menjaga hutan ini, hingga membuat pagar gaib di antara hutan dan rumah. Persalinan Nyi Laras dilakukan oleh Ki Seto sendiri, dibantu dengan abdi tertua Trah Balanggawe, Mbok Narti. Mbok, setelah berhasil mengeluarkan anak ini, segeralah lari sejauh mungkin. Namun, tinggalkan ari-arinya di tempat ini, jelas Ki Seto pada abdinya itu. Mbok Narti mengerti. Segera mereka melakukan persalinan yang berjalan dengan lancar dan cukup cepat. Rumah di tengah hutan itu dihiasi suara tangisan bayi laki-laki yang cukup keras. Dengan segera, Mbok Narti menyerahkan ari-ari anak itu kepada Ki Seto. Belum sempat memulihkan kondisi istrinya, suara ledakan besar terdengar di ujung hutan. Pak, itu suara apa? Ucap Nyi Laras yang masih lemah. Mereka datang. Kamu tenang saja. Aku sudah memasang pagar untuk menghalangi mereka, ucap Ki Seto, menenangkan istrinya yang terbaring lemah. Di pelukan Mbok Narti, anak yang baru lahir itu terus menangis. Ki Seto mendekati dan membisikkan sesuatu ke telinga bayi itu. Le, ilingo ya le. Kowe kudu iso mateni wong-wong sing jahat karo keluargamu ya le. Nak, ingatlah, kamu harus bisa membunuh semua orang yang sudah jahat dengan keluargamu ini ya nak, bisik Ki Seto dengan tegar. Segera ia mengalihkan pandangannya ke Mbok Narti dan memerintahkannya untuk meninggalkan tempat ini. Setelah memastikan anaknya telah pergi, Ki Seto pun keluar untuk memeriksa apa yang sudah terjadi dan melihat sisa-sisa pengikutnya. Saat melihat semua pengikutnya masih berjaga dan berkegiatan seperti biasa, ia terlihat cukup tenang. Namun ia mulai curiga ketika melihat ribuan demit yang ia tugaskan untuk menjaga hutan ini tidak terlihat satupun di hadapannya. Sebelum sempat mencari keberadaan demit-demit itu, terjadi keanehan pada sisa-sisa pengikutnya itu. Ki Seto, apa ini? Salah satu pengikut Ki Seto menghampirinya dengan wajah yang kesakitan, dengan seluruh tubuhnya mulai membiru. Ki Seto mencoba mendekat, namun ketika ia melihat apa yang terjadi pada pengikutnya, ia mengurungkan niatnya. Satu persatu bagian tubuh yang membiru terputus dari tubuhnya. Jari tangan, jari kaki, lengan, dan setiap persendiannya mulai terputus secara berurutan. Anehnya, tidak ada setetes pun darah yang menetes dari sisa bagian tubuh yang terpisah. Yang mengerikan lagi, dari sela-sela kulit mereka terlihat tulang mereka mulai menghitam. Trah Mangkubirawa, sungguh biadab kalian, teriak Ki Seto yang gentar melihat kejadian ini. Tubuhnya lemas hingga terduduk di tanah. Ia tidak pernah menyangka anak-anak yang tersisa dari Trah Mangkubirawa mau dan mampu merapalkan ilmu santet yang sehitam ini. Sekarang ia tidak heran. Wajar saja seluruh demit peliharaannya sampai takut untuk menghadapi serangan ini. Laras! Laras! Ki Seto teringat dengan Laras yang masih terbaring di rumah. Ia segera berdiri dan berlari menerobos pintu untuk memastikan kondisi istrinya itu. Namun semua sudah terlambat. Seluruh tubuh Nyi Laras sudah membiru. Kaki dan tangannya sudah tidak lagi menyatu dengan tubuhnya. Pak, tolong pak, sakit, rintih Nyi Laras yang menahan rasa sakit dari santet yang diterimanya. Laras, bertahanlah Laras. Aku akan mencari cara menghentikan santet ini, ucap Ki Seto. Sebuah ilmu dirapalkan oleh Ki Seto. Beberapa jenis kembang yang selalu tersedia di rumah itu ditaburkan di tubuh Nyi Laras. Tolong, tolong, ucapan Nyi Laras menggema di telinga Ki Seto. Dengan kondisi ini, hampir tidak ada lagi yang bisa ia lakukan terhadap istrinya itu. Di tengah keputusasaannya, suara menggelegar terdengar hadir di halaman rumah itu. Ki Seto menghapus air matanya.
mengambil pusaka keris Putu Barong miliknya dan bersiap keluar menghadapi makhluk yang datang di wilayahnya itu. Keempat ingon terkuat milik keluarga Karjo sudah bersiap di depan untuk membalaskan perbuatan Ki Seto terhadap Raden Arya dan kedua anaknya. Dengan segera Ki Seto menghunuskan kerisnya ke langit dan merapalkan mantra kuno pemanggil ingon tertua dan tersakti yang dimiliki oleh Trah Balanggawe untuk menandingi keempat makhluk di hadapannya. Suara guntur menggelegar, angin bertiup kencang, namun tak terlihat satupun sosok makhluk yang memenuhi panggilannya. Ki Seto merasa heran, namun sebelum sempat merapalkan mantranya lagi, terdengar suara menggema di hutan yang hanya bisa didengar oleh Ki Seto. Tidak ada gunanya. Nyawamu sudah di ujung tanduk. Tidak ada untungnya kami membantumu saat ini. Itu adalah suara Ki Batur Ijo, ingon paling tua dan sakti milik Balanggawe. Ki Batur Ijo, apa maksudmu? Kau mau berkhianat dengan Trah Balanggawe yang telah mengikat perjanjian denganmu? Teriak Ki Seto mencari penjelasan. Berkhianat? Tidak, Ki Seto. Aku akan membalaskan dendammu. Saat ini aku akan mengikuti anakmu dan memastikan ia akan siap untuk menerima tugas pembalasan dendam ini. Jelas Ki Batur Ijo yang masih menolak untuk membantu Ki Seto. Dan untuk kamu, nikmatilah sebaik mungkin rasa sakit dan kepedihan yang akan kamu terima sebentar lagi. Terdengar suara tawa menggelegar, seolah menikmati penderitaan Ki Seto saat ini. Tak lama setelahnya, suara itu menghilang bersamaan dengan hilangnya keris Putu Barong dari tangan Ki Seto. "Pak, sakit pak!" Terdengar suara rintihan dari dalam rumah. Ki Seto yang cemas dengan keadaan istrinya tidak mempedulikan musuhnya di luar dan menghampiri suara itu. Namun semua sudah terlambat. Saat ini terlihat leher Nyi Laras sudah terpisah dari tubuhnya. Mata dari kepala yang sudah terputus itu masih melirik ke arah Ki Seto dengan air mata yang menetes. Sakit. Suara Nyi Laras mulai menghilang. Tidak lagi terlihat pergerakan dari tubuhnya. Ia mati dengan mata yang masih terbuka dan bekas air mata di wajahnya. Terkutuk kalian Trah Mangkubirawa. Rasa sedih bercampur marah terdengar dari teriakan Ki Seto saat itu. Tidak berhenti sampai di situ. Setelahnya, suara dari halaman terdengar jelas di telinga Ki Seto dan segera menghampirinya. Itu adalah suara yang muncul dari kepala anak buahnya yang telah terpisah dari badannya yang meminta pertolongan. Ketakutan yang amat sangat mulai menghantui perasaan dirinya. Suara-suara itu terus bergema di telinganya. Sampai akhirnya, tanpa sadar, ia melihat tubuhnya juga mulai membiru. Rasa sakit mulai menjalar. Ia mulai merasakan seluruh bagian tubuhnya seolah tertarik mencoba lepas dengan sendirinya dari tubuhnya. Bajingan kalian, harusnya ribuan demit yang kukumpulkan cukup untuk menghabisi kalian. Teriak Ki Seto yang masih berharap demit-demit pengikut-pengikutnya masih bisa membantunya. Hei kakek tua bodoh, kami ini bukan demit. Kami ini berasal dari berbagai macam kerajaan. Dan tidak sedikit dari kami adalah panglima yang pernah menaklukkan lebih dari puluhan kerajaan. Jangan bandingkan kami dengan demit-demit secunguk andalanmu itu, ucap Raden Jaya Dipa yang memastikan Ki Seto Balanggawe sebagai orang terakhir yang menerima santet balung ireng sekaligus memusnahkan Trah Balanggawe di rumah itu. 15 tahun berlalu. Udara panas di tengah malam membuat seorang anak muda terbangun dari tidurnya di sebuah rumah. Rumah itu adalah rumah yang tidak sengaja ia temui saat kabur dari rumah majikannya. Saat ia keluar kamar, terdengar suara seperti ada seseorang di dalam rumah itu. Ia mencoba memperhatikan dengan khusyuk dan akhirnya menemukan suara itu berasal dari kursi goyang yang ada di teras. Pemuda itu berjalan keluar dan mendapati seorang pria tua
tengah duduk sembari memainkan tongkatnya. Sejenak ia berpikir bahwa pria ini adalah pemilik rumah. "Kula pun mlebet dalam jenengan mboten izin. Maafkan saya, Mbah. Saya sudah lancang masuk ke rumah Mbah tanpa izin," ucap pemuda itu. Namun bukannya mendapat jawaban, kakek itu malah tertawa keras dengan suara mengerikan. Bersamaan dengan tawa itu, terdengar juga suara tawa lain dari seluruh penjuru rumah tanpa dapat terlihat asal dari suara itu. Pemuda itu merasa ketakutan. Ia berlari meninggalkan rumah itu dan terus berlari. Sepanjang jalan pelariannya, berbagai macam makhluk gaib berdiri berjejer, seolah mengarahkan bocah itu. "Waktune wis teko." Waktunya sudah tiba. Semua makhluk gaib yang ia lewati meneriaki hal yang sama di telinganya. Pemuda itu berlari hingga kelelahan dan terbaring tak sadar di salah satu rumah warga di sebuah desa. Di pagi berikutnya pemuda itu terbangun. Kali ini di depannya terdapat berbagai macam makanan dan seorang wanita yang sudah berumur. Ia memaksakan dirinya untuk duduk dan mencoba memberi salam. Namun sebelum sempat berbicara, wanita itu membuka pembicaraan terlebih dahulu. "Alah, kamu asalnya dari mana, Le? Kok ibu ndak pernah lihat kamu di sekitar sini?" Tanya wanita yang menjaganya sambil menyelesaikan jahitan pada selendang yang ada di tangannya. Saya dari dusun Ngalor, Bu. Saya kabur dari rumah majikan saya setelah tidak kuat atas siksaannya. Saya dikejar oleh preman suruhannya hingga tersesat di hutan," lanjutnya. Mendengar ceritanya, wanita itu meletakkan jahitan di tangannya dan mulai memperhatikan si pemuda. "Kasihan kamu, Le. Terus bagaimana kamu bisa sampai ke sini?" Sekali lagi wanita itu mencoba mencari tahu asal-usul pemuda itu. "Di hutan saya tersesat di sebuah rumah. Saat terbangun sudah ada banyak demit di sana dan mulai mengejar saya hingga akhirnya terhenti di sini dan kehilangan kesadaran." Wanita itu berpikir sejenak. Ia mengingat pelindung gaib yang dia pasang di rumahnya. Mungkin itu membuat pemuda ini selamat dari kejaran demit-demit itu. Mohon maaf apabila saya sudah lancang masuk ke rumah ini. Saya izin pamit, Bu," ucap pemuda itu yang terlihat merasa tahu diri. Wanita itu menahannya. Sudah nggak usah minta maaf. Kamu di sini saja dulu. Tempat ini aman buatmu." Sebelum sempat meninggalkan tempatnya, Lah. Kalau kamu mau, kamu bisa membantu mengurus ternak milik keluarga saya." wanita itu mencoba menawarkan kemungkinan terbaik untuk membantu pemuda itu. "Yang benar, Bu. Matur suwun sangat nggih, Bu. Sumiati. Nama saya Sumiati. Panggil saja Bu Sum." Pemuda itu segera menghampiri wanita itu dan mencium tangannya untuk menyampaikan rasa terima kasih dan baktinya. "Lah jenengmu sapa, Le?" tanya wanita yang senang ketika pemuda itu menerima tawarannya. "Nami kula Toha, Bu." Oke teman-teman, sekian dulu kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti kisah ini dari awal hingga akhir. Nah, buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dan nantikan kisah horor berikutnya hanya di channel Situs Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.